Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najira. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Araniri, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Kimia. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video praktikum mengenai teknik pemisahan, yaitu pemisahan menggunakan teknik filtrasi dan teknik kristalisasi. Simak videonya. Pada video sebelumnya, saya sudah memaparkan langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan sebuah praktikum, di mana yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, masalahnya di sini adalah yang pertama, bagaimana cara kita memisahkan larutan garam dengan pasir. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memisahkan garam dengan air pada larutan garam. Lanjut, tahap yang kedua adalah merumuskan masalah. Dari masalah yang sudah kita identifikasi di atas, kemudian kita buat rumusan masalahnya. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama yaitu teknik pemisahan apa yang harus kita lakukan untuk memisahkan larutan garam dengan pasir tersebut. Yang kedua, teknik pemisahan apa yang harus kita lakukan untuk memisahkan garam dengan air pada larutan garam tersebut. Nah, setelah kita merumuskan masalah, langkah selanjutnya yaitu melakukan studi pustaka. Di sini ada beberapa teori yang saya dapatkan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah kita buat tadi. Poin pertama yaitu mengenai campuran, yang kedua metode pemisahan, yang ketiga dasar metode pemisahan, dan yang keempat jenis metode pemisahan. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai campuran, di mana campuran itu terdiri atas dua zat atau lebih zat tunggal yang masih memiliki sifat-sifat asalnya. Misalnya, ketika kita mencampur minyak dengan air, itu terlihat batas di antara kedua cairan tersebut. Namun, jika kita mencampur alkohol dengan air, itu tidak terlihat kedua batas cairan tersebut. Campuran heterogen adalah campuran yang komposisinya itu tidak serba sama. Kemudian, campuran homogen adalah campuran yang komposisinya serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa. Nah, kedua campuran ini merupakan pengklasifikasian dari suatu campuran. Contoh yang tadi kita contohkan, yang pertama ada contoh cairan minyak yang dicampur dengan air, itu merupakan contoh heterogen. Sedangkan contoh pencampuran alkohol dengan air itu merupakan contoh dari campuran homogen. Berikut ada beberapa contoh dari campuran heterogen yang lainnya, begitupun campuran homogen lainnya. Yang pertama, contoh campuran heterogen itu ada campuran tepung beras dengan air. Yang kedua, campuran kapur dengan pasir. Kemudian, contoh campuran homogen. Yang pertama, ada campuran gula atau garam dapur dengan air seperti yang akan kita lakukan pada praktikum kita kali ini. Yang kedua, air teh yang sudah kita saring. Dan yang ketiga, campuran gas di udara. Campuran homogen biasa disebut dengan larutan, di mana larutan ini merupakan campuran homogen antara zat terlarut atau nama lainnya solut dan zat pelarut atau nama lainnya soluen. Nah, larutan itu dapat berwujud padat, cair, dan gas, di mana larutan berwujud padat itu bisa ditemukan pada paduan logam, contohnya kuningan yang merupakan paduan seng dan tembaga. Yang kedua, larutan berwujud cair itu contohnya larutan gula dan pelarut air. Yang ketiga, ada larutan dalam wujud gas, contohnya udara yang terdiri atas bermacam-macam gas, diantaranya adalah nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu metode pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran ini merupakan suatu proses untuk mendapatkan dua atau lebih produk yang lebih sederhana, atau dengan kata lain, proses pemisahan ini bertujuan untuk mendapatkan zat murni dari suatu campuran. Pemisahan campuran itu dapat dilakukan melalui cara-cara fisika. Untuk memisahkan zat-zat murni tersebut dari campuran dapat dilakukan dengan beberapa zat tergantung pada wujud zatnya yang akan dipisahkan dari suatu campuran tersebut.
Nah, ada beberapa metode yang dilakukan dalam pemisahan campuran. Yang pertama ada metode pemisahan sederhana dan yang kedua ada metode pemisahan kompleks. Di mana metode pemisahan sederhana ini merupakan metode yang menggunakan cara satu tahap dan proses ini terbatas untuk memisahkan campuran atau larutan yang memang relatif lebih sederhana. Yang kedua, metode pemisahan kompleks. Metode ini adalah metode yang menggabungkan dua atau lebih metode pemisahan sederhana yang memerlukan beberapa tahapan kerja, diantaranya penambahan bahan tertentu. Misalnya, pengolahan biji dari pertambangan itu memerlukan proses pemisahan kompleks. Poin yang ketiga yaitu dasar metode pemisahan. Dasar metode pemisahan itu suatu zat dapat dipisahkan dari campurannya karena mempunyai perbedaan sifat komponen campuran, di mana hal ini dinamakan dasar metode pemisahan. Dasar metode pemisahan itu ada beberapa poin. Yang pertama ada ukuran partikel, titik didih, perbedaan kelarutan, pengendapan, difusi, dan absorpsi. Hal tersebut itu sangat penting karena perubahan yang dialami oleh suatu zat yang akan dipisahkan itu akan kehilangan partikel-partikelnya karena dilakukan proses pemisahan yang tergantung dasarnya. Poin yang keempat yaitu jenis metode pemisahan. Jenis metode pemisahan terbagi kepada 4. Yang pertama ada kristalisasi, yang kedua dekantasi, yang ketiga destilasi, dan yang terakhir ada sublimisasi. Nah, pada praktikum kita ini itu ada 2 teknik pemisahan yang digunakan, yaitu teknik filtrasi dan teknik kristalisasi, di mana teknik filtrasi itu merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaring. Dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran partikel yang lebih besar dari pori saringan dan meneruskan pelarut. Sedangkan metode kristalisasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Kristalisasi ada 2, yang pertama ada kristalisasi penguapan dan kristalisasi pendinginan. Contoh kristalisasi dalam kehidupan sehari adalah pembuatan garam dapur dari air laut dan pembuatan gula putih dari tebu dan lain sebagainya. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyusun hipotesis. Setelah kita mendapati beberapa teori mengenai praktikum ini, itu didapatlah hipotesis, yaitu dugaan sementara bahwa pada uji pertama menggunakan teknik pemisahan filtrasi dan pada uji kedua menggunakan teknik pemisahan kristalisasi. Kemudian, kita sudah dapat menentukan tujuan dari praktikum yang kita lakukan, yaitu agar dapat melakukan pemisahan campuran dengan cara penyaringan atau filtrasi dan dengan cara pengkristalan atau kristalisasi. Dan langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan praktikum dan juga analisis data-data lainnya. Mari simak videonya.
Setelah kita melakukan pengumpulan data yang dapat diamati pada video saya, hasil pengamatan yang didapat itu dapat dilihat pada slide PPT saya, di mana dapat dilihat pada teknik pemisahan filtrasi. Diamati bahwa residu, di mana di sini pasir, itu berwarna coklat dan lebih halus. Pada filtrat, di sini campuran yang ditambahkan air, itu diperoleh bahwa filtratnya lebih jernih dan airnya berkurang. Kemudian pada teknik kristalisasi, itu dapat diamati bahwa uap yang mana di sini air itu tidak berwarna, dan pada kristal, di sini kristal garam, itu diperoleh bahwa garam berwarna putih dan lebih halus. Tahap selanjutnya yaitu memaparkan pembahasan, di mana ada 2 kali pemisahan yang dilakukan pada praktikum kali ini, yaitu saat menyaring larutan garam yang menyaringnya menggunakan corong plus kertas tisu, dan kemudian yang kedua pada saat pemanasan filtrat. Pada percobaan pertama itu dilakukan pemisahan antara zat padat dan zat cair, yaitu memisahkan campuran air dengan garam dan pasir. Kemudian saat menyaring dengan kertas tisu, pasir yang berupa partikel yang lebih besar itu tertahan di atas kertas tisu. Dengan menunggu beberapa saat, dia akan mengendap. Berarti dalam penyaringan ini, komponen yang dipisahkan itu adalah pasir dengan larutan garam yang disebut residu atau sisa. Kemudian pada bagian yang tersaring ini menghasilkan filtrat atau hasil penyaringan berupa campuran garam dan air atau larutan garam yang jernih. Selanjutnya, memanaskan filtrat pada nyala api lilin. Pada saat proses pemanasan filtrat, itu kita tunggu beberapa saat sehingga kemudian menghasilkan kristal garam yang berwarna putih dan lebih halus, sedangkan airnya itu menguap. Nah, dalam percobaan ini berarti dia memisahkan air dan garam yang ada di dalam filtrat yang akan menghasilkan kristal garam.
Jadi, hipotesis atau dugaan awal tadi itu terbukti bahwa pada percobaan pertama itu menggunakan teknik pemisahan filtrasi dan pada percobaan kedua itu menggunakan teknik pemisahan kristalisasi. Tahap selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari praktikum yang telah kita lakukan, yang mana dapat dilihat pada slide saya. Baiklah teman-teman, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.